Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pemrograman web menggunakan framework Django dari Python. Oke, untuk di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghapus data mahasiswa. Tapi ini agak sedikit lain dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan untuk di gitu ya di mata kuliah, ya untuk yang di mata kuliah, oh sorry yang di jurusan ya. Yang di jurusan ketika kita hapus, ya ketika kita hapus maka datanya akan langsung terhapus gitu. Contohnya ini saya tambahkan dulu satu, contohnya kodenya 15, program studinya teknik gitu ya, teknik sipil, ya, jenjangnya S1. Oke, ini datanya kita simpan. Oke. Nah, ketika kita menghapus data, ya, ketika kita menghapus data, maka datanya akan langsung dihapus gitu, tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Contohnya ketika kita klik, nanti muncul sebuah pop-up, apakah data tersebut ingin dihapus. Gitu ya. Klik iya untuk menghapus, klik batal untuk cancel gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita terapkan di data mahasiswa. Ya, yang pertama kita buat dulu views-nya. Oke, dev hapus underscore mahasiswa, kemudian kita request. Oke, ingat ya, karena kita mau menghapus berdasarkan ID, berarti kita butuh satu yang namanya argumen. Ya, di sini saya kasih mahasiswa ID sama juga yang dengan yang di atas ya, di sini. Oke, kemudian kita buatkan ORM-nya. Oke, contohnya del MHS. Oke, mahasiswa titik objek. Oke, titik. Kalau di sini saya pakai filter ya. Oke, bisa juga pakai get sih sebenarnya. Oke, kita pakai filter. Oke, kemudian kita berdasarkan ID, ya. Karena di sini secara otomatis, secara defaultnya di Django itu menetapkan si ID itu tercreate secara otomatis ketika kita membuat model mahasiswa dan ID itu dijadikan sebagai primary key gitu. Ya, sebenarnya kita masih bisa merubah, boleh. Jadi yang kita jadikan primary key nanti itu adalah contohnya name. Oke, seperti itu. Oke. Jadi ID sama dengan, ya, kita kasih di situ mahasiswa ID. Ya, kalau kita menggunakan filter jangan lupa menggunakan kata first. Oke, first itu maksudnya dia mengambil data yang pertama. Walaupun di situ ada dua, tapi yang diambil adalah data yang pertama, first gitu ya. Oke, kemudian kita kasih di situ del mahasiswa titik delete. Oke, nah setelah datanya dihapus, maka kita kasih di situ sebuah pesan sukses dalam kurung, oke, request, oke, data dihapus gitu, data dihapus. Oke. Nah, kemudian kita redirect kemana? Kita redirect ke, kalau kemarin kita manage mahasiswa ya, kita kembali ke tabel dashboardnya mahasiswa. Oke, manage underscore mahasiswa gitu. Oke. Ketika kita sudah membuat views-nya, maka kita harus membuat URL-nya gitu ya. Jadi URL-nya di sini, URL-nya si aplikasi yaitu perkuliahan, kita tambahkan di sini patch, oke, dalam kurung hapus mahasiswa, oke, slash, oke, kemudian kita buat seperti ini karena ID itu adalah angka number, maka kita boleh menggunakan integer gitu. Oke. ID kemudian, jadi di sini argumennya itu harus sama ya. Tadi kita menggunakan MHS ID. Jadi argumennya itu harus sama dengan yang ada di view nih, parameternya ini. Ini nggak boleh beda ya. Kalau beda nanti dia akan error gitu. Oke, jadi di sini harus sama ya. Oke, mahasiswa ID, kemudian slash, koma, kemudian views, oke, titik, hapus mahasiswa ya, hapus mahasiswa, koma, kemudian kita buatkan namingnya. Oke, contohnya namingnya kita boleh menggunakan contohnya hapus skor mahasiswa. Oke, oke, di sini sebelumnya kalau teman-teman lihat ya di depan saya menggunakan petik 2, di belakang tuh petik 1. Sebenarnya boleh aja petik 2, nggak ada masalah gitu ya. Mau petik 1 mau petik 2 nggak ada masalah. Ya, oke. Kemudian untuk yang hapus mahasiswa, oke, hapus mahasiswa, ini kita bawa ke sini mahasiswa gitu. Gini ya.
Oke, ini saya ganti jadi hapus mahasiswa titik ID. Oke. Nah, ini sorry, tambah mahasiswa dulu ya. Oke, mahasiswa. Saya nambah, oke, saya hapus satu lah. Saya hapus satu. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika kita menghapus datanya, itu dia langsung terhapus tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu gitu. Ya, ini saya hapus. Oke, data dihapus, sukses. Oke, ini agak berbahaya juga ya gitu. Anggap saja kita melakukan kesalahan penghapusan data gitu ya. Jadi harusnya muncul sebuah pop-up eh, untuk memberitahukan kita bahwa apakah data tersebut ingin dihapus gitu ya. Ya, kita boleh menggunakan modal bootstrap gitu ya. Oke. Nah, caranya gini. Oke. Di sini kita ubah sedikit. Kita ubah. Sekarang teman-teman buka Google. Kayak Google ketik aja bootstrap. Oke, diklik. Kita pakai yang versi 5,3 ya, karena kita memang versinya yang 5,3. Oke, kemudian kita ketikkan aja di sini modal. Oke, modal. Oke. Kita cari yang Oke, kita cari yang ini ya. Ketika diklik, dia munculnya seperti ini gitu. Ya. Oke. Ini saya copy dulu. Buttonnya saya copy. Kemudian yang ini saya matikan dulu ya. Saya kasih komentar. Oke, saya buat dia seperti ini supaya dia tidak dieksekusi. Oke, kemudian buttonnya tadi saya taruh di bawah sini. Oke, gitu. Oke, kemudian untuk modalnya, oke, ini saya copy. Saya copy, saya taruh di sini. Dia harus berada di dalam TR ya, karena dia perulangan. Karena dia akan berulang, karena kita pengen ambil ID-nya, maka dia harus dalam dalam TR gitu. Oke, ini kita ganti, oke, kita ke paste dia di sini. Ini kita geser masuk ke dalam ya. Kita geser masuk ke dalam. Oke, kita buat dia seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, launch demo modal gitu. Kita ganti dulu namanya. Oke, anggap saja di situ hapus gitu ya. Hapus. Hapus, kemudian kita ganti. Oke, tadi dia warna biru ya, warna biru. Oke, sekarang kita ganti jadi warna merah. Berarti BTN-nya kita ganti jadi danger. Oke, danger. Tuh. Oke, di sini kita refresh lagi. Oke, sudah berubah menjadi merah nih. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya button ini dia mengambil ID-nya sesuai dengan ID-nya gitu ya, sesuai dengan ID-nya ya. Oke, ketika kita klik gitu ya, ketika kita klik maka dia akan menampilkan ID-nya. Oke, ID berapa yang dihapus gitu ya. Oke, ini kita klik, oke, close, klik, close. Oke, jadi di sini kita ganti. Oke, kalau close tuh kita kasih di situ contohnya batal gitu ya. Oke, batal, batal. Berarti kalau batal kita kasih dia di situ danger gitu ya. Oke, danger. Kemudian hapus gitu ya. Hapus. Oke, kita ganti di situ. Oke, kita boleh pakai warning. Warning, nanti teman-teman ya dia seperti ini ya. Oke, kita klik. Nah, batal, hapus, batal, hapus gitu ya. Oke. Nah, untuk modal title-nya itu kita ganti. Modal title-nya itu di sini kita ganti. Contohnya konfirmasi penghapusan gitu. Oke, penghapusan data. Contohnya mahasiswa gitu. Ya. Nah, kita kembali ke sini, kita refresh, kita klik. Nah, konfirmasi penghapusan data mahasiswa. Ataupun kalau mau pakai kata konfirmasi juga nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita isikan bodinya gitu. Oke, kita isikan bodinya. Nah, supaya dia mengambil sesuai dengan ID-nya, maka oke, kita ganti di sini ya database targetnya. Ini kita ganti jadi di situ eh, kita pakai hapus. Ini sebenarnya mau nggak harus hapus sih, mau pakai del juga boleh gitu ya. Oke, tapi di sini saya pakai hapus, kemudian kurang. Oke, a titik id. Kita ngambil ID-nya a titik id sesuai dengan ini ya, a titik id. Oke, kemudian di modalnya bagian ID ini, oke, kita samakan yang di atas. Ini kita tinggal copy, pagarnya nggak usah ya. Oke, ini kita tinggal copy, kita taruh di bawah sini. Nah, kita paste. Gitu.
Oke, oke, ini saya batal dulu. Saya refresh. Oke, hapus gitu ya. Nah, sekarang kita munculin nih ID-nya di sini gitu ya. Kita ganti. Oke. Berarti kalau ID-nya yang diambil di sini, oke, sekarang kita cari modal bodinya, modal body. Oke, jadi kita hapus, kita ganti dengan ID A titik ID-nya gitu. Contohnya di sini ID mahasiswa. Oke, gitu ya. Oke, ini kita refresh. Oke, kita hapus. Nah, ID mahasiswanya 2. Oke, kalau kita tambah lagi satu, contohnya si NIM-nya 21130005, nama lengkapnya si sorry, Jamila gitu ya, Jamila. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, emailnya jamila@gmail.com, kemudian jurusannya adalah informatika. Oke, sorry, jurusannya itu adalah teknologi informatika. Kita simpan. Oke, sukses gitu. Nah, ketika kita mau hapus datanya, maka dikonfirmasi dulu nih. Nah, konfirmasi penghapusan data mahasiswa, ID mahasiswa dengan 4 gitu ya. Oke, sekarang kita taruh di sini. Konfirmasi penghapusan data mahasiswa. Apakah mahasiswa atas nama gitu ya? Atas nama Jamila. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan ID-nya gitu. Oke. Jadi kita di sini kita kasih, oke. Ini saya hapus. Oke, saya hapus. Nah, apakah mahasiswa, oke, apakah Anda ingin menghapus? Apakah Anda, oke, ingin menghapus data atas nama, oke, mahasiswa? Nah, gitu ya. Kita kasih strong sedikit ya. Strong itu maksudnya kita bold gitu. Strong, oke, strong mahasiswa. Oke, kita buat A titik. Kita nggak pakai ID lagi karena kita mau ambil namanya gitu ya. Kalau di model, kalau kita mau ngambil nama mahasiswa, kita ambil nama lengkapnya gitu ya. Nah, oke, oke. Eh, apakah Anda ingin menghapus data atas nama mahasiswa? Oke, nama lengkap gitu. Nama lengkap, oke, ataupun oke, ya udah kita buat sepertinya dulu. Oke, kita batal, ini kita refresh. Kita hapus, contohnya Pramudia. Nah, apakah Anda ingin menghapus data atas nama mahasiswa Pramudia Prima Insan gitu kan? Nah, tapi biasanya nama mahasiswa juga ada yang sama gitu ya. Oke, berarti kita tambahkan NIM-nya lagi nih. Oke, apakah Anda ingin menghapus data mahasiswa NIM gitu ya? Oke, menghapus data mahasiswa. Nah, kita pakai NIM. Gitu. NIM. Oke, ini kita kasih strong lagi. Ini kita copy aja lah ya. Kita copy. Oke, kita taruh dia di sini. Oke, kemudian ini kita tutup dulu nih strongnya nih. Oke, karena kita buka kita tutup. Oke, yang pertama itu adalah NIM. Oke, dengan NIM, NIM, oke, NIM, ya, oke, NIM. Kemudian kita kasih lagi di sini nama, oke, nama lengkap gitu. Nah, ini jangan lupa kita tutup nih, strong. Oke. Nah, kita kasih tanda seru. Oke, kita buat seperti itu. Nah, oke. Ketika kita klik hapus, nah, apakah Anda ingin menghapus data mahasiswa NIM 21130002 nama Pramudia Prima Insan? Oke, kita klik lagi yang di bawah. Nah, apakah Anda ingin menghapus data mahasiswa NIM 21130005 nama Jamila gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan enak nih kalau ada konfirmasi gitu. Oke. Nah, kemudian kita ambil yang URL-nya tadi, yang URL-nya yang ini hapus mahasiswa gitu. Oke, ini hapus mahasiswa, kita copy, kemudian kita taruh dia di cari yang hapus nih. Oke, ini ya, nih. Tapi di sini kita nggak pakai button ya, tapi kita pakai ahref gitu. Oke, jadi ini kita ganti, kita pakai di situ a, oke, ahref gitu ya, URL, sorry, oke, titik a titik id. Kita buatnya seperti ini. Kemudian kita hapus gitu, ya. Oke, kalau batal, oke, kalau batal, oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba, ini kita refresh, kita klik, oke, kita menghapus. Oke, ini nggak pakai BTN ya, contohnya. Oke, kita ganti dulu.
Kita pakaikan kelasnya dulu di sini, tambahkan kelas BTN dulu. Oke, kelas BTN, BTN, kemudian kita pakai di situ eh hapus ya, berarti kita pakai contohnya warning. Nah, tadi kan warning ya. Ya, warning, hapus gitu. Nah, kita klik. Oke, nah data dihapus. Jadi dia konfirmasi dulu, setelah kita klik hapus, maka dia dihapus. Kita klik lagi, kita hapus. Oke, datanya sudah tidak ada. Oke, ya. Oke, mungkin itu adalah salah satu cara bagaimana cara menghapus menggunakan uh, menggunakan modal ya, modal bootstrap gitu. Ya, oke, itu dulu yang bisa saya bahas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.